Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hakikat dan kompetensi pendidik PAUD. Saya Safarah Najwa Hamid dengan NIM 210210205072 dan rekan saya Lia Nuri Rohmiana dengan NIM 210210205075. Istilah pendidik pada PAUD dan kedudukan pendidik PAUD menurut perundang-undangan. Pendidik PAUD adalah seorang profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Mereka ada yang disebut sebagai guru, guru pendamping, atau pengasuh. Guru adalah pendidik dengan kualifikasi S1 D4. Guru pendamping adalah tenaga pendidik dengan kualifikasi D2 PGTK atau memiliki ijazah minimal SMA sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan khusus PAUD yang terakreditasi. Pengasuh adalah pendidik dengan kualifikasi akademik minimum SMA. Seperti yang kita tahu tadi, pendidik PAUD yaitu mereka yang disebut sebagai guru, guru pendamping, dan pengasuh. Nah, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompetensi pendidik PAUD dan peran guru anak usia dini. Kompetensi pendidik PAUD. Kompetensi pendidik PAUD dalam standar pendidikan nasional meliputi 4. 1. Kompetensi pedagogi, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi merupakan kemampuannya berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan logis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi kepribadian penting dilaksanakan dalam mendukung kompetensi lain karena kompetensi kepribadian yang melekat pada diri seorang pendidik merupakan modal utama dalam pengembangan kompetensi lainnya. Yang ketiga, kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik atau warga belajar, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, mata pelajaran di satuan pendidikan nonformal, dan substansi keilmuan yang menaungi materi tersebut, serta menambah wawasan keilmuan. Peran guru anak usia dini. Guru merupakan pelaksana dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. Peran guru di sini sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah lembaga. Adapun peran-peran tersebut berikut. 1. Guru sebagai pendidik. 2. Guru sebagai motivator. 3. Guru sebagai penasehat. 4. Guru sebagai teladan. 5. Guru sebagai pengajar. 6. Guru sebagai pembimbing. 7. Guru sebagai pelatih guru. Dan yang terakhir, guru sebagai pengevaluasi penilaian atau evaluasi. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi anak didik dan lingkungan sekitar pada umumnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru PAUD harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup pengembangan kreativitas, tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai motivator. Motivator merupakan dorongan untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam pendidikan, motivasi berarti dorongan serta dukungan untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan demikian, motivasi ini mengarah kepada pendidikan bahwa dalam setiap keputusan menggunakan metode pendidikan yang melibatkan motivasi anak didiknya agar aktif dalam belajar. Proses pembelajaran akan berhasil manakala anak didik mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar kepada anak didik. Untuk memperoleh belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan semangat belajar anak didik, sehingga terbentuk perilaku belajar yang efektif. Yang ketiga, guru sebagai penasehat.
Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tuanya. Untuk itu, sangat dibutuhkan seorang guru yang bertindak sebagai penasehat yang siap membantu anak didik yang mengalami kesulitan. Dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai penasehat yaitu memberikan nasihat dan motivasi serta bimbingan kepada anak didik. Dengan demikian, peran tersebut dapat membentuk kepribadian dalam berpikir positif oleh anak didik. Yang keempat, guru sebagai teladan. Keteladanan memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keberhasilan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keteladanan ini berupaya contoh yang baik kepada anak didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Yang kelima, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Sebagai pengajar, guru lebih ditekankan pada aspek penyampaian ilmu baru bagi anak didik. Peran ini tidak dipahami secara kaku bahwa menyampaikan ilmu harus menggunakan metode ceramah. Akan tetapi, guru memiliki tanggung jawab untuk merancang pembelajaran, pelaksana, dan penilaian hasil kegiatan anak didik. Sama halnya dengan menggali kreativitas, anak didik tercermin dari kegigihan guru dalam mengajar untuk menemukan makna dari kegiatan tersebut. Peran ini menunjukkan bahwa mereka sangat menekankan kepada anak didik terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Dampak dari model pembelajaran semacam ini menjadikan anak didik memahami secara mendalam, baik itu konsep maupun pelaksanaannya. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Guru pembimbing diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Istilah perjalanan tersebut tidak hanya menyangkut perjalanan fisik, tetapi juga menyangkut perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam. Dalam proses pembelajaran sebagai pembimbing sangat dibutuhkan oleh anak didik dalam mengoptimalkan dan mengarahkan tahap perkembangannya anak didik, baik itu perkembangan emosional, kognitif, kreativitas, moral, maupun spiritual. Yang ketujuh, guru sebagai pelatih guru. Sebagai pelatih diarahkan agar mampu memberikan pembelajaran dalam aspek kreativitas, kognitif maupun motorik. Latihan yang dilakukan untuk memperhatikan kompetensi dasar, materi, dan memperhatikan perbedaan anak didik serta lingkungannya. Pelatihan dilakukan oleh guru tercermin dari setiap tindakan yang dilakukannya. Hal ini dengan menekankan kepada anak didik untuk berkreativitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru berusaha keras untuk melatih anak didik untuk mencoba sesuai dengan imajinasinya. Yang terakhir, guru sebagai pengevaluasi penilaian atau evaluasi merupakan aspek perkembangan yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas belajar untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran anak. Kemampuan mengevaluasi sangat dibutuhkan karena tidak ada pembelajaran tanpa evaluasi sebagai alat penentu tercapai pembelajaran. Sebagai mengevaluasi dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bukti konkret bahwa proses evaluasi yang dilakukan sejalan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh guru merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas anak didik, baik dalam proses maupun hasilnya. Jalur penyelenggaraan PAUD Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari segi jalur pendidikannya, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. 1. Jalur pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak atau TK dan pendidikan atfal atau RA. TK diselenggarakan dalam bentuk formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun yang dibagi ke dalam dua kelompok belajar berdasarkan usia, yaitu kelompok A usia 4 sampai dengan 5 tahun dan kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Rodatul Atfal atau RA bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. TK dan RA berada dalam jalur pendidikan formal, maka tenaga pendidikan atau guru pun harus mempunyai kompetensi akademis minimal S1 di bidang pendidikan anak usia dini.
Adapun struktur kurikulum TK dan RA memiliki dua bidang pengembangan, yaitu pertama, pembiasaan atau pengembangan diri yang terdiri dari moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Kedua, pengembangan kemampuan dasar yang terdiri dari bidang pengembangan bahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Dua, jalur pendidikan non formal, yaitu kelompok bermain atau playgroup, tempat penitipan anak atau TPA, dan satuan pendidikan lainnya. Kelompok bermain berupa salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Yuliani Nuraini Sujiono, 2009, halaman 23. Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain. Yuliani Nuraini Sujiono, 2009, halaman 24. Di masyarakat Indonesia menjadikan bentuk TPA bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada 5 pengelompokan TPA, yaitu TPA perkantoran, TPA pasar, TPA lingkungan atau perumahan, TPA perkebunan, dan TPA rumah sakit, menurut Yuliani. Meskipun demikian, prinsipnya tetaplah sama, yaitu pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu. Satuan pendidikan anak usia dini. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal selain taman penitipan anak dan kelompok bermain, yaitu A. Pos pendidikan anak usia dini atau pos PAUD, B. Taman asuh anak muslim atau TAM, C. Pendidikan anak usia dini sekolah minggu atau PAUD SM, D. Pendidikan anak usia dini bina iman anak atau PAUD BIA. 3. Jalur pendidikan informal keluarga dan masyarakat. Menurut Yuliani, pendidikan di jalur informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika, dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Keluarga adalah salah satu sekolah pertama anak. Tentunya hal ini berimplikasi kepada tumbuh kembang karakter kepribadian anak di masa awal kehidupannya. Jika keadaan dalam keluarga kondusif untuk perkembangan anak, maka anak akan berkembang dengan peran pemerintah dalam pengembangan anak usia dini dan peran lembaga non-pemerintah dalam pengembangan anak usia dini. Dengan adanya program pembelajaran yang baik, anak usia dini mendapatkan pendidikan yang sesuai dan tidak membebankan mereka. Karena sebagian besar program pembelajaran adalah dengan bermain, tetapi sesuai dengan metode pembelajarannya. Kembali lagi dengan program pembelajaran tersebut, harus ada orang yang berperan penting dalam membangun pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini di tahun ini mendapatkan perhatian yang cukup baik dari berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, pihak swasta, orang tua, namun belum capai apa yang diharapkan. Hasil dari kepedulian tersebut adalah banyaknya berbagai dari akademis membuat program jurusan pendidikan anak usia dini di berbagai universitas ataupun swasta. Pembangunan anak usia dini dikatakan belum optimal dari pihak pemerintah, swasta, ataupun masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD dan lembaga pemerintah menjadikan kendala-kendala pendidikan anak usia dini dalam mengelola mutu pendidikan anak usia dini. Masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini yang belum memadai. 2. Pemerintah kurang memperhatikan mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. 3. Beberapa lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia belum mengajarkan mengenai kecerdasan intelektual. 4. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini. 5. Kurang kualitas dan kuantitas guru atau pamong pendidikan anak usia dini. 6. Kurangnya animo masyarakat atau kesadaran orang tahu tentang urgensi pendidikan anak usia dini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui
Depdiknas sejauh ini adalah mendirikan pusat-pusat pendidikan anak usia dini di daerah-daerah termasuk di daerah tertinggal. Namun keberadaan pusat-pusat pendidikan anak usia dini ini masih sangat minim dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Pentingnya pendidikan anak usia dini sendiri sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi peningkatan kualitas anak. Peran LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam menyiapkan guru atau pendidik anak usia dini di Indonesia. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK atau termasuk FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menghasilkan tenaga pendidik, kependidikan, dan profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada PAUD, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan. LPTK tentunya tak lepas juga dari sosok guru atau dosen. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LPTK atau FKIP merupakan lembaga yang turut andil dalam tumbuh dan berkembangnya sistem pendidikan nasional. Sebab secara langsung maupun tidak langsung, LPTK atau FKIP adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan tenaga guru. Oleh sebab itu, LPTK atau FKIP harus memiliki strategi dan terobosan-terobosan untuk dapat meningkatkan profesionalisme pada dosen, meningkatkan kualitas lulusannya. LPTK atau FKIP berkewajiban untuk mendidik calon guru terutama PAUD yang profesional terlebih agar mampu dalam mengembangkan kemampuan nalar siswanya. LPTK atau FKIP juga bisa berupa pusat pelajaran penelitian, pelatihan, dan dalam pendidikan ilmu PAUD, sehingga menghasilkan guru pendidikan PAUD yang profesional dalam menghadapi perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi.